bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2022 Masehi. LKPI dan Fakultas Agama Islam Unisula menyelenggarakan webinar rekonstruksi ilmu dengan tema Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dan relevansinya di era disrupsi. Penyelenggaraan webinar ini dilaksanakan dalam rangka menggali dan menemukan hubungan-hubungan logis antara berbagai disiplin ilmu yang berkembang dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Hadirin yang kami hormati, merangkai kalimat pembuka dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan ridha dan rahmatnya kepada kita. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Berikutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Ustadz Ali Mustafa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, menapaki acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne Unisula dan Mars Unisula. Hadirin dimohon berdiri.
Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah Maha Besar. Unisula alma mater kita, siapkan insan khairul ummah dengan Al-Quran hadis, berjuang harapkan ridha Allah. Ayo berjihad fisabilillah, tebarkan ruah Islamiyah dengan semangat budaya yang amanah dan istiqomah. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, dapatkan rahmat dan keberkahan. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, untuk kebahagiaan bersama. Ayo berjihad fisabilillah, tebarkan ruah Islamiyah dengan semangat budaya yang amanah dan istiqomah. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, dapatkan rahmat dan keberkahan. Yuk cintai Allah, ikuti Rasulullah, sayangi sesama, untuk kebahagiaan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hadirin dimohon duduk kembali. Menapaki acara berikutnya, sambutan dan pembukaan webinar oleh Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHSE, AKT MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan saya nantikan kehadirannya di Unisula dalam rangka memperkokoh implementasi generasi khairul ummah di kampus Unisula, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Yang saya hormati moderator ini Dekan FAI Dr. Andes Muhammad Mukhtar Arifin Soleh MLIP. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Insinyur Komarudin MSc PhD, yang WR2 sama WR3 izin ya, karena menguji skripsi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unisula, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Ketua Prodi Program S1, Magister dan Doktor, Sekretaris Prodi Program S1, Magister dan Doktor,
dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi rahmat oleh Allah untuk selalu banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pertemuan ini dan memberikan rahmat keberkahan pada kita semua. Marilah kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semakin taat dan mengikuti uswatun hasanah Rasulullah, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa implementasi generasi Khairul Ummah yang sudah 17 tahun ya, ada sisi keberhasilan yang perlu kita syukuri ya. Tapi ada kelemahan-kelemahan selama 17 tahun ya, pelaksanaan generasi Khairul Ummah, sehingga kita terus memohon pada Allah supaya kelemahan-kelemahan itu bisa dijadikan Allah menjadi kenyataan. Ada beberapa keunggulan ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Generasi khaira ummah adalah generasi yang terbaik, yang selalu menjalankan kebaikan, selalu berbuat ma'ruf ya, dan meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan, dan beriman kepada Allah ya. Implementasinya dengan strategi penerapan budaya akademik Islami ya. Yang pertama adalah melaksanakan sholat di masjid Abu Bakar As-Sekab ya. Karena sholat itu akan bertemu dengan Allah, dan Allah sendiri yang menjadikan orang yang bertemu dengan Allah melalui sholat, akhlaknya melalui menjadi akhlak yang baik ya, menjadi akhlak yang mulia. Yang kedua adalah busana muslim ya. Kita sudah berhasil. Dulu ada pro dan kontra. Kalau Unisula menerapkan busana muslim, mahasiswanya menjadi sedikit ya. Tapi justru ketika kita menjalankan syariat Islam untuk memakai busana muslim bagi seluruh mahasiswa Unisula, rahmat Allah datang. Jumlah mahasiswanya menjadi 2 kali lipat. Penerimaan Unisula menjadi 2 kali lipat. Kita juga melakukan rekonstruksi ilmu, mengintegrasikan ilmu-ilmu yang berdasarkan wahyu, ilmu agama Islam, dengan ilmu umum, ilmu sains, yang ditemukan atas dasar hasil penelitian, asal dasar analisa yang mendasarkan pada akal sehat manusia. Dengan ilmu itu peradaban pemerintahan dibangunnya. Dengan ilmu itu peradaban dunia dibangun. Sehingga terwujud hari ini peradaban yang belum bisa dibanggakan ya. Kapitalisme
komunisme yang memimpin peradaban ini telah gagal untuk menjadikan dunia yang aman, dunia yang sejahtera. Sehingga kalau mahasiswa Unisula belajar tentang integrasi ilmu umum dan belajar juga ilmu-ilmu agama. Hasil penelitian tim saya, masyarakat sekarang orang tuanya sibuk untuk mendapatkan karir, bekerja dengan mendapatkan karir yang baik, kemudian menyerahkan anaknya untuk menuntut ilmu dan menuntut agama sekaligus di perguruan tinggi Islam. Karena perguruan tinggi negeri tidak bisa mengajarkan integrasi ilmu-ilmu sains dengan ilmu-ilmu agama. Maka kecenderungannya PTN itu tidak merupakan satu-satunya pilihan untuk menempuh pendidikan tinggi. Banyak orang tua yang menitipkan pendidikannya di Unisula, tidak mau di negeri. Karena di Unisula diajarkan integrasi ilmu sains dan ilmu-ilmu agama. Sehingga terwujud generasi khairul ummah yang implementasinya masuk dalam kurikulum, masuk dalam proses pembelajaran, menjadi budaya akademik Islami. Maka ikhtiar kita untuk menutup kelemahan adalah terjadi stagnan. Setelah 17 tahun itu terjadi kejunuban, maka lahir gagasan baru tentang birrul walidain. Unisula ingin mengimplementasikan dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa yang sangat mencintai orang tuanya sampai dia meninggal. Di dalam hadis Rasulullah itu birrul walidain bisa diimplementasikan dengan nyata, tidak hanya dengan mengajarkan mahasiswanya supaya taat pada orang tuanya. Kalau di kampus taat pada dosennya. Tetapi Rasulullah mengatakan dosennya juga harus menyayangi mahasiswanya. Dosennya juga harus berbuat baik, mencintai mahasiswanya seperti anaknya sendiri. Maka birrul walidain konsepnya adalah dosen orang tuanya dihargai, sangat dicintai oleh mahasiswanya. Tetapi dosennya juga sangat mencintai mahasiswanya. Tidak ada lagi ke depan skripsi yang sampai 5 tahun ya. Tidak pernah di ACC. Karena tidak pernah dibimbing dengan hati. Dia membimbing kalau mahasiswanya datang. Kemudian dicoret-coret dia tidak setuju. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia ilmuwan yang hebat. Tidak pernah dipikirkan nanti Allah bertanya di yaumil akhir. Ketika saudara-saudara membimbing skripsi, apakah saudara berbuat dolim kepada mahasiswanya? Sehingga banyak mahasiswa di Unisula yang keluar karena skripsinya tidak disetujui dan masa studinya habis. Akan ditanya nanti. Di akhirat nanti Allah akan bertanya. Tidak ada satu kemungkaran yang tidak dicatat di Lauh Mahfuz. Maka saya sebagai rektor, marilah kita mengintrospeksi, menerapkan standar PAN PT supaya skripsi itu harus disetujui selama 6 bulan. Meminta pertolongan Allah. Ya Allah, saya diberi amanah oleh dekan, oleh ketua prodi untuk membimbing skripsi. Berilah aku petunjukmu ya Allah, supaya 6 bulan saya bisa menyetujuinya. Dia bisa ujian skripsi dinyatakan lulus. Dan di akhirat kita bisa lihat mereka lulus karena kebaikan kita. Itu yang disebut dengan birrul walidain.
Hari ini alhamdulillah datang Gus Koyum ya, memberikan pencerahan bagaimana nilai-nilai Imam Al-Ghazali di bidang pendidikan yang sangat relevan di era peradaban yang penuh dengan disrupsi. Maka kita akan mendapatkan integrasi ilmu-ilmu agama, terutama pandangan Imam Al-Ghazali, supaya hati kita semakin taat kepada Allah. Semoga hati kita menjadi hati yang suci, hati yang bersih, seperti para pendiri Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan rahmat, memberikan kedamaian, dan memberikan nur ilahi, supaya kita bisa menjalankan amanah Unisula untuk menjadikan mahasiswa Unisula menjadi generasi khairul ummah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dan relevansinya di era disrupsi. Marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai pertemuan ini dan memberikan rahmat keberkahan pada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, menapaki acara berikutnya, acara webinar rekonstruksi dengan tema pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dan relevansinya di era disrupsi, yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Andes Mukhtar Arifin Soleh M.Lib, Dekan Fakultas Agama Islam Unisula. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Mukhtar Arifin Soleh M.Lib, disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor yang kami hormati, tamu istimewa kita pada hari ini Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur atau dikenal dengan Gus Qayyum yang kita semua hormati. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak usah membuka secara pengantar panjang lebar karena kita punya waktu tidak sampai 1 jam. Jadi kalau kita hitung jam 3 selesai, ini cuma ada waktu 55 menit. Ya, jadi nanti Gus Qayyum kira-kira nyusawu Gus, mungkin 30-an menit atau maksimal 40 menit, sisanya untuk dialog aja. Jadi saya tidak usah memberikan pengantar, langsung aja tema kita pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dan relevansinya di era disrupsi ini ya, era kacau balau sekarang ini ya. Langsung saya Gus, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Ada
seorang doktor dari Beirut namanya Dr. Ayyub Dahlawah mengarang sebuah buku riset ilmiahnya dengan judul At-Tarbiyatul Islamiyah Indal Imamil Ghazali, pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Di halaman 136 menyimpulkan bahwa tentang pendidikan dengan istilah tarbiyah, bahasa Arabnya pendidikan itu tarbiyah, kalau kebudayaan sakofah. Kesimpulannya Imam Ghazali mengatakan amaliyatu ri'ayah, pendidikan adalah praktek, ri'ayah adalah menjaga. Jadi praktek di situ ada proteksi, perlindungan, ada penjagaan, ada pengawasan. Wabinaun lisahsiyati tifli, dan membangun individu sejak kecil. Jadi membangun individu sejak kecil, bikhaisu yusbihu fardan sholihan, supaya menjadi individu yang baik, fi mujtama'in sholih, di dalam lingkungan sosial yang baik, mutawazin, tawazun, moderat, berkeseimbangan, mutatawwir, berkembang, inovatif, qaim ala ususin sabitah, berdiri atas pondasi yang kokoh, yang kuat, tura'i tabi'atal insan, yang selaras dengan karakter manusia, al-qaimah ala darurati tawazun, yang karakter itu berlandaskan keseimbangan. Jadi kesimpulannya, tarbiyah dalam kacamata Al-Ghazali adalah praktek penjagaan, membentuk manusia supaya manusia ini sejak individu masa kecil itu menjadi manusia yang tawazun, berkeseimbangan. Standar keseimbangan di sini tawazun baina mutatallabatil jasad waruh, yaitu tawazun antara apa yang dituntut fisik, waruh, dan somatis dan psikis. Jadi somatis dan psikis, tuntutan jiwa dan tuntutan fisik, itu keseimbangan, terjadi keseimbangan ila janibid dunya wal akhirah, kemudian dibawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu gambaran tarbiyah menurut Al-Ghazali yang ditulis oleh Dr. Ayyub Dahlawah. Kemudian secara linguistik kami baca di dalam kitab Lisanul Arab karya orang Afrika Ibnu Mandur bahwa tarbiyah itu memang dari kata robba yurabbi tarbiyatan, artinya di sini dijelaskan adalah ghodautu, jadi memberikan gizi. Tarbiyah itu pendidikan dengan memberikan suplai gizi, baik gizi ilmu, gizi etika, gizi kecerdasan, gizi yang gizi dinamika, diberikan gizi. Jadi harus ada
tanmiyah, peningkatan. Jadi pendidikan itu tidak boleh ada stagnasi. Tidak ada habisnya. Sampai akhir hayat pendidikan itu terus. Tidak bisa berhenti. Karena pendidikan itu memberikan gizi kepada manusia. Ini tinjauan bahasa. Kemudian Imam Al-Ghazali seperti dalam kitabnya, saya baca dalam kitabnya yang di luar Ihya Ulumuddin, yaitu Tafsir Al-Ghazali. Imam Ghazali punya tafsir namanya Yaqutut Ta'wil, yang manuskripnya belum ditemukan sampai sekarang, sebanyak 40 jilid. Tapi tafsir yang saya temukan adalah yang 1 jilid, rangkuman. Ketika Al-Ghazali membicarakan tentang pendidikan, Imam Ghazali menyoroti degradasi pendidikan manusia turun pada level binatang. Imam Ghazali menyoroti degradasi pendidikan manusia turun sampai pada level binatang. Ini di tafsir Al-Ghazali yang di ayat Al-Quran 179 surat Al-A'raf. Al-Ghazali mengatakan kalau manusia itu harus punya keinginan bisa sesuci mendekati malaikat. Kalau binatang tidak. Li'annal an'am laisa fi quwwatiha tolabu darajatil malaikah. Karena binatang itu tidak punya potensi untuk meningkatkan diri pada level yang lebih suci, yaitu malaikat, manusia. Jangankan malaikat, level ke manusia aja enggak. Tapi manusia punya akal. Manusia punya ilmu. Manusia punya iman. Maka manusia punya potensi untuk meningkatkan derajatnya sampai mendekati level malaikat. Maka diperdebatkan secara teologi baik mana malaikat umum, kelas umum dengan ulama. Ada yang mengatakan lebih tinggi ulama daripada malaikat. Ada yang mengatakan lebih tinggi nabi daripada malaikat. Karena manusia ini punya potensi untuk meningkatkan pendidikan dirinya pada level yang lebih atas. Tapi kalau turun ke level binatang, ini terjadi degradasi pendidikan menurut Al-Ghazali. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengatakan bahwa wal qadir ala nailil kamal, manusia yang diberi kemampuan untuk mencapai kesempurnaan peningkatan level pendidikannya, kemudian turun ke level binatang, akhrabidam, ini sangat tercela. Wa ajdaru bin nisbah ila dhalal, dan ini sangat membawa pada kesesatan. Ternyata level binatang ini, manusia degradasi pendidikannya pada level binatang, itu ada datanya. Data kejadian yang nyata, yaitu dalam ilmu fabel. Kita kan mengenal ilmu fabel ya. Ilmu fabel yaitu kita mempelajari pendidikan manusia dari binatang. Kalau dulu ada kitab Kalilah Dimnah, sebuah buku dari cerita binatang dari bahasa Sanskerta, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab Ibnul Muqaffa. Kalau Al-Ghazali tidak, bukan fabel seperti di dalam Kalilah Dimnah, tapi nyata kejadian binatang yang lebih hebat daripada manusia. Itu ditemukan di dalam kasus altruisme, pendidikan altruisme. Ini kasus ya. Pendidikan altruisme yaitu pendidikan mementingkan orang lain daripada
diri sendiri, kebalikan dari egoisme. Ini ada satu kasus di dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid 6 halaman 205, terjadi di kota Turki, tepatnya di kota Tarsus di Turki. Ada bangkai binatang ditemukan oleh seekor anjing. Dilihat oleh satu ulama sufi dari kejauhan, ada bangkai. Kejadiannya itu di kota mana? Tarsus, yaitu di Turki. Bangkai itu didatangi oleh seekor anjing, binatang. Anjing tahu bangkai itu kan, karakter anjing kan langsung makan. Tapi itu enggak. Dia langsung kembali lagi masuk ke kota untuk memberitahu teman-temannya. Dilihat oleh ulama, dipelajari dulu. Dipelajari dari kejauhan. Dia memanggil teman-temannya, akhirnya datang 20 ekor anjing. 20 ekor anjing datang, makan semua bangkai itu, dan anjing yang menemukan bangkai yang pertama itu tidak ikut makan. Dia mementingkan kawannya. Altruisme. Lebih mementingkan orang lain. Supaya orang lain makan dulu sebelum saya. Anjing-anjing yang lain makan dulu sebelum saya. Maka 20 ekor anjing itu makan semua. Tinggal tersisa di tulang-tulang anjing itu daging yang tinggal sedikit. Setelah semua kenyang, baru dia sisanya. Ini belum tentu manusia bisa. Kalau manusia tidak punya altruisme seperti ini, maka manusia itu menurun. Degradasi pendidikannya menurun pada level apa? Binatang. Ini tinjauan Imam Ghazali yang pertama. Pertama ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menyoroti pendidikan. Ini jadi karena kenapa altruisme saya munculkan? Karena sekarang ini mohon maaf kapitalis, kemudian sosialis, neokomunis, kemudian orang yang berkuasa tidak ada hati nurani dengan orang-orang kecil dan orang-orang yang teraniaya. Tidak punya hati nurani kan. Maka harus dibudayakan, harus dihidupkan lagi jiwa altruisme. Jiwa isar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Memilihkan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun dirinya sendiri itu masih membutuhkan. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali menyoroti tentang pendidikan dan kebudayaan. Ini penting sekali supaya kita meluruskan apa yang dikatakan oleh Fazlur Rahman. Ya, kita mohon maaf, Fazlur Rahman itu dulu seangkatan dengan Profesor Muktiali. Ya, kalau Pak Profesor Muktiali di Kanada, setelah mondok di kakek saya 7 tahun, Profesor Muktiali insya Allah terus ke Kanada. Kalau Fazlur Rahman dari Pakistan ya, dari India atau Pakistan, kemudian terakhir di Amerika kan. Nah, Fazlur Rahman mengkritik Al-Ghazali bahwa Imam Ghazali ini dalam bidang pendidikan dan kebudayaan beliau tinggalkan dunia intelektual. Alasannya dari guru besar yang beliau sandang di Universitas Nidhamiyah di Irak, Imam Ghazali kemudian tinggalkan, kemudian menempuh jalan sufi. Dari profesor ke sufi. Beliau selesai. Karena beliau ini Imam Ghazali mohon maaf tidak begitu senang dengan gelar-gelar.
seperti Kiai Haji Ihsan Jambes yang punya karya Sirajut Thalibin, itu diberi gelar doktor di Al-Azhar, beliau tolak. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu disertasi doktornya tentang Fadlul Muwatta, beliau raih usia 18 tahun. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu doktornya umur 18 tahun. Maka beliau sekarang itu ketika mau wafat, kalau dipanggil dokter beliau, janganlah, itu ilmu saya waktu anak-anak, kata beliau. Kalau jangan panggil dokter saya, itu ilmu saya waktu anak-anak, kata beliau ya. Karena beliau dokternya masih kecil. Jadi ini Imam Ghazali, bagaimana Imam Ghazali dituduh meninggalkan intelektual karena menempuh jalan sufi. Ternyata saya temukan data dari seorang pemikir Islam, Abul Hasan Ali An-Nadwi dari Lucknow, India, menulis buku Rijalul Fikri wa Da'wah, bahwa Al-Ghazali pada akhirnya beliau pulang kampung dan mendirikan sekolahan. Nah ini tidak disampaikan oleh Fazlur Rahman, hanya menyampaikan Imam Ghazali meninggalkan dunia intelektual, menempuh kesufian, meninggalkan dunia ilmu. Hanya ibadah yang untuk kepentingan diri sendiri, ibadah yang ananiyah, ibadah yang egoistik untuk kepentingan diri sendiri, jauh dari ilmu, jauh dari intelektual, jauh dari riset. Ternyata enggak. Imam Ghazali akhir hayat pulang kampung, mendirikan sekolahan, mendirikan lembaga pendidikan, dan akhirnya Imam Ghazali pada tahun 504 justru masih melakukan riset ilmiah, mengarang sebuah kitab menjadi pegangan jurisprudensi Islam sedunia sampai sekarang. Namanya kitab Al-Mustasfa. Sebuah kitab yang berjudul Al-Mustasfa tentang logika hukum Islam, itu dikarang tahun 504. 505 beliau wafat. Berarti kan 1 tahun sebelum wafat masih sibuk ilmu. Jadi tidak benar kalau Imam Ghazali itu meninggalkan ilmu. Karena tahun 504 beliau masih mengarang sebuah buku Al-Mustasfa tentang logika ilmu, 2 jilid besar. Ini logika hukum. Semua hukum Islam dirumuskan dari kitab ini. Sedunia sampai sekarang. Dan ternyata itu dikarang tahun 504. 505 Imam Ghazali wafat. Berarti Imam Ghazali sampai akhir hayatnya, meskipun beliau sufistik, beliau masih memperhatikan pendidikan. Nah, jadi Imam Ghazali relevan terus. Cara hidupnya relevan. Kita tiru. Karena sampai akhir hayat masih memperhatikan tentang ilmu pengetahuan. Tinjauan yang ketiga, teori Al-Ghazali dalam memperoleh ilmu. Nah, ini jadi kami tidak pakai bukunya Ayyub Dahlawah, karena kalau memakai bukunya Ayyub Dahlawah itu banyak di Ihya. Padahal karya Al-Ghazali banyak sekali. Jadi kami rumuskan dari beberapa kitab Al-Ghazali langsung ya. Yang ketiga, Imam Ghazali bicara tentang teori memperoleh ilmu. Ternyata Imam Ghazali membagi ada 2 teori manusia mendapatkan ilmu. Ini masih relevan sampai sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, teologi, sosial, politik, apalagi keulamaan, masih butuh 2 teori ini. Meskipun era disrupsi ya, masih butuh 2 teori ini. Yaitu teori at-ta'limul insani. Pendidikan melalui manusia. Pendidikan melalui manusia.
Ya seperti kita ini, ngaji lewat manusia. Sekarang malah tidak lewat manusia, lewat Google. Jadi tidak ada manusianya. At-ta'limul insani, pendidikan melalui manusia. Pendidikan melalui manusia ini menarik. Tidak harus orang itu berorgan sempurna. Orang yang organnya lemah, tunanetra, itu banyak yang menjadi ulama. Tunanetra. Maka banyak ulama ilmuwan buta huruf. Masa bisa ilmuwan buta huruf? Saya berikan contoh. Dalam bidang hadis itu ada ulama buta huruf. Namanya Abu Isa At-Tirmidzi. Yang punya hadis Sunan Tirmidzi. Itu buta huruf. Tapi hafal hadis. Karena sejak kecil tunanetra. Buta huruf. Belum ada braille. Jadi buta huruf. Kemudian ahli obat-obatan farmasi Islam Daud Al-Antoki itu buta huruf. Daud Al-Antoki buta huruf. Tapi menjadi ilmuwan. Dengan taklimul insani, pembelajaran dari manusia, dari guru ke guru, guru ke murid, murid ke murid. Kemudian Abu Hurairah yang terkenal narasumber hadis terbanyak di dunia. Itu juga buta huruf. Abu Hurairah. Ada ensiklopedi khusus kumpulan ulama buta huruf. Namanya Al-Ulama'ul Ummiyun. Kumpulan kitab mengumpulkan data-data ilmuwan-ilmuwan yang buta huruf. Al-Ulama'ul Ummiyun. Kemudian di Mesir. Ada seorang guru besar di Mesir namanya Ali Al-Khawas, buta huruf. Itu at-ta'limul insani, tapi diberi kekuatan teori yang kedua, at-ta'limur rabbani, yaitu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung yang disebut dengan laduni. Ada dua teori. Jadi Imam Ghazali percaya dua teori. Pendidikan at-ta'limul insani dengan metodologi seperti kita, akademik, pendidikan formal, itu at-ta'limul insani. Juga Al-Ghazali masih percaya dengan teori yang kedua, at-ta'limur rabbani, yaitu pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendidikan ini, at-ta'limur rabbani, seperti wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Kemudian ilmu ilham. Ilham ini penting sekali. Ilmuwan itu penting sekali dengan ilham. Pak Rektor itu penting membutuhkan ilham. Karena ide-ide baru, suatu kebijakan itu kalau tidak ada kekuatan ilham, Masya Allah. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin ulama, seorang ilmuwan dalam riset, apalagi dalam keadaan rumit di tengah-tengah kerancuan seperti bagaimana kehidupan ulama di Suriah, bagaimana krisis Rusia dan Ukraina dan sebagainya. Itu kalau umat Islam butuh kekuatan-kekuatan ilham. Kebijaksanaan kita kemana? Nah ini butuh kekuatan ilham. Namanya at-ta'limul rabbani. Ini yang ketiga. Kemudian tinjauan yang keempat. Pandangan Imam Ghazali terhadap eksak, sains dan teknologi. Bagaimana pandangan Al-Ghazali? Kalau tadi pandangan Al-Ghazali terhadap teori mencari ilmu di kitab Ar-Risalatul Laduniyah halaman 67. Yang keempat, pandangan Imam Ghazali terhadap ilmu eksak. Nah, ini ada di kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Ada dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal halaman 238, halaman 38, 39.
di sini saya sampaikan di antaranya Imam Ghazali tidak menyoroti eksaknya, tapi menyoroti tokoh-tokoh yang ada dalam ilmu eksak itu. Banyak yang ateis. Jadi Imam Ghazali tidak membicarakan eksaknya. Kalau eksaknya tidak ditolak. 2 kali 2, 4. 1 tambah 1, 2. Itu tidak ditolak. Yang ditolak adalah pengaruh orang belajar eksak ketika itu terpengaruh bukan ilmu eksaknya yang diambil manfaatnya, tetapi ideologi penemu-penemu ilmu eksak. Itu yang disoroti Imam Ghazali. Karena ideologi penemu-penemu ilmu eksak banyak ditemukan yang ateis. Banyak yang ateis. Saya dapat informasi pakar-pakar IT dunia sekarang, mohon maaf, banyak ateis. Karena dia sudah mentuhankan komputer ya, mentuhankan komputer, mentuhankan laptop, mentuhankan media sosial, kagum dia dengan perkembangan teknologi, akhirnya dia merasa sudah tahu sampai tidak percaya Tuhan. Nah, ini yang disoroti Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan, beliau mengatakan, mayyanduru fiha, orang yang melihat ilmu eksak, yata'ajjabu min daqaiqiha, akan mengagumi perkara-perkara yang rumit dalam ilmu eksak itu, dia akan kagum. Wa min duhuri barahiniha, dan mengagumi logika-logika eksak yang luar biasa. Fayahsunu bisababi dalik i'tiqaduhu fil falasifah, maka dia berprasangka baik terhadap ilmuwan eksak. Karena berprasangka baik, wa yahsabu anna jami'a ulumihim, dia menyangka seluruh ilmuwan eksak itu ilmunya fil wuduh, jelas, wa wasaqatil burhan, kuat logisnya, kahadal ilmi, seperti ilmu ini, seperti ilmu eksak sendiri. Maka dia menganggap keyakinan ilmuannya, ideologi ilmuannya juga logis. Karena melihat ilmu eksaknya logis, maka dia tertarik juga dengan ideologi narasumber eksak itu sendiri juga dianggap logis. Padahal belum tentu. Eksaknya logis, ideologinya tidak logis. Banyak sekali. Itu yang ahli gravitasi bumi itu juga banyak, itu juga ateis. Ya. Einstein itu ateis akhirnya. Einstein ateis, terakhir ateis. Tidak percaya Tuhan. Mohon maaf, jangankan Einstein, Ibnu Sina, saya baca dalam teologinya itu, Ibnu Sina pada awalnya pernah mengalami keguncangan ideologi. Dia tidak percaya bangkitnya kubur secara fisik. Ibnu Sina pada awalnya itu tidak percaya manusia akan bangkit dari kubur secara jasmani, tapi dia percaya manusia bangkit dari kubur hanya arwahnya saja, tidak pakai jasmaninya. Tapi pada akhirnya dia tobat. Nah, ini kan bahaya sekali orang mengagumi Ibnu Sina ketika membaca Ibnu Sina tidak percaya bangkit dari kubur secara fisik, tapi tidak membaca Ibnu Sina ketika sudah bertobat. Kan bahaya. Al-Ghazali tidak menolak eksaknya, tapi memberikan lampu kuning kepada kita, hati-hati dengan ideologi-ideologi mereka yang menemukan ilmu-ilmu eksak. Itu yang disoroti Imam Ghazali di dalam kitab Ar-Risalatul Laduniyah. Di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Oh ya. Kemudian ada makalnya masih banyak, tapi tidak apa-apa. Ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya sekarang ya.
yang kelima, Al-Ghazali kemudian menyoroti tentang apa itu pandangan Al-Ghazali, yaitu pandangan Al-Ghazali yang keenam tentang pendidikan berpolitik. Ini juga perlu kita pelajari. Pendidikan berpolitik versi Imam Ghazali. Ternyata di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, Al-Ghazali mengatakan bahwa rumusan-rumusan tentang politik itu semuanya kalau dirangkum yarji'u ilal hikamil maslahiyah, yaitu kembali pada hikmah-hikmah yang bermaslahah, al-muta'alliqah bil umuri dunyawiyah, yang terkait dengan perkara dunia. Bagaimana dunia ini tercipta maslahah. Itu politik. Menurut Imam Ghazali, menciptakan dunia ini menjadi arah maslahah. Itu politik yang didambakan oleh Imam Ghazali. Wal ibalah as-sultaniyah, daerah kekuasaan itu juga dikelola dengan maslahah. Tetapi Imam Ghazali mengatakan wa innama akhaduha min kutubillah al-munsalah 'alal anbiya, mengambil politik, pendidikan politik dalam Islam diambil dari kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi. Wa minal hikam wa minal hukmi al-ma'sur an salafil anbiya, dan dari kearifan-kearifan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para nabi. Maka Imam Ghazali menggambarkan dalam pendidikan politiknya termasuk membatasi para ulama jangan, harus hati-hati dekat dengan penguasa. Ulama dijaga marwahnya, penguasa juga dijaga marwahnya, ulama juga dijaga marwahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar ulama terhadap umara juga tetap, tetapi ulama harus dijaga marwahnya. Termasuk Imam Ghazali mengangkat satu hadis tentang politik ulama dengan penguasa di kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 577, mengutip dari hadis Nabi SAW, annallaha, sesungguhnya Allah, la'ana ulama Bani Israel, melaknat ulamanya Bani Israel, idkhalatud dhalimin, karena ulamanya Bani Israel itu akrab, intim, kumpul dengan penguasa-penguasa zalim fi ma'asyihim, di dalam berbisnis. Jadi ulama jangan ikut berbisnis dengan penguasa yang zalim. Itu tidak boleh. Berbahaya dalam politik Islam. Ulama jangan ikut berbisnis dengan penguasa yang zalim. Jangan ikut kecipratan ma'isyahnya orang-orang zalim. Itu ulama, tidak boleh, kata Imam Ghazali. Inilah yang saya sampaikan tentang bagaimana pandangan Imam Ghazali terhadap pendidikan-pendidikan di era disrupsi ini. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau khairan katsira kita sampaikan ke Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Alhamdulillah ini sangat menarik. Jadi ada banyak poin tadi yang disampaikan beliau. Jadi bagaimana mulai membangkitkan altruisme di tengah kehidupan sekarang yang serba destruktif, kacau balau semacam ini, karena pada banyak yang egois. Kemudian juga ternyata di akhir hidup beliau dia kembali ke pendidikan, mengarang kitab Al-Mustasfar tadi, ya, tentang logika ilmu. Kemudian juga ada teori memperoleh ilmu, ini menarik. Ada taklimul insani, ada taklimul robbani, dari manusia atau dari Tuhan. Kemudian juga tentang ilmu eksak, ya, beliau mengkaji ilmu eksak bukan dari isi ilmunya, karena biasanya ilmu eksak itu memang itu sudah ayat-ayat kauniyah. Tapi beliau lebih melihat pada ideologi penulisnya itu untuk memperingatkan. Jadi supaya ideologi itu nanti jangan ikut ketarik masuk ke ilmu. Jadi ideologi yang kita pakai tetap ideologi dari Allah, itu Islam itu. Ya, ini peringatan sangat bagus dari Imam Ghazali untuk kita semuanya. Jadi termasuk kita yang kalau misalnya
disiplin ilmunya itu non FAI. Kemudian kita mengkaji ilmu tulisan yang non Muslim dengan ideologi non Islam, itu harus hati-hati dengan ideologinya. Kemudian juga menarik tadi pendidikan politik tadi yang intinya adalah membangun maslahah. Jadi politik Islam itu memang harus memegang prinsip yang pertama dilandasi dengan tauhid mulkiyah, karena pemilik kekuasaan itu hanya Allah. Kemudian akhlakul karimah, kemudian maslahah, ya, lalu uswatun hasanah. Itu harus ada di dalam politik Islam. Moga kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada cukup waktu 10-15 menit. Monggo Ibu. Gus, monggo langsung aja mic-nya. Ya, Bu Surya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Qoyum yang saya hormati, saya sangat tertarik terhadap ini tadi, teori memperoleh ilmu yang taklimul robani itu yang seperti apa Gus? Ini mungkin Gus Qoyum sudah pengalaman bagaimana mencari ilmu dengan taklimul robani. Kalau taklimul insani kan kita sudah biasa seperti ini, tapi taklimul robani ini mungkin yang kita harus banyak belajar dari Gus Qoyum. Saya kira itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi yang itu belakang ya, monggo. Bu Mila ya, monggo. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar Arifin atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi altruisme. Sangat menarik menceritakan tentang bagaimana kita tidak egois. Ini mudah disampaikan tapi sangat sulit Pak. Tidak semua orang bisa mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Selama hati kita itu masih terkait dengan dunia, selama itulah kita tidak akan bisa ataupun sulit untuk memisahkan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan untuk orang banyak. Nah, kira-kira kiat yang dilakukan oleh Gus Qoyum terkait dengan hal tersebut seperti apa. Kemudian kedua, terkait tadi ilmu yang disampaikan antara sains dan bagaimana kita memisahkan antara ilmu dan kemudian ideologi. Itu bagi saya juga tidak mudah, karena pada saat kita menerapkan atau melakukan implementasi terkait dengan ilmu atau teori tersebut, rasa-rasanya kita akan berpihak pada yang menciptakan ilmu itu tadi ataupun yang mengembangkan ilmu tersebut, sehingga untuk kita tidak sampai pada ateis itu ataupun kita menuhankan orang yang mengeluarkan ilmu itu juga bukan yang mudah. Kemudian adakah misalnya teori-teori terkait dengan sains yang kemudian juga, karena kan banyak sebenarnya ilmuwan Islam yang tapi kemudian dengan perubahan waktu kemudian itu diakui sebagai ilmu dari negara barat. Nah, ini juga sekarang itu apalagi ilmu-ilmu eksak itu masih banyak yang berkiblat pada oriental ataupun western. Nah, itu kira-kira seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, sementara dua dulu. Yang pertama Bu Kusriyah dari yaitu Taklimul Robani, yang kedua Ibu Mila tentang altruisme dan tadi ilmu dan ideologi. Monggo Gus, silakan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. At-ta'limur rabbani, yaitu pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Otak manusia menurut pandangan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun itu tempat pengiriman transfer ilmu dari Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati manusia
Tetapi sebelum masuk ke hati itu ada otaknya. Nah, otak ini mengalami hambatan untuk menyalurkan ilmu Rabbani, ta'lim Rabbani pada hati manusia itu karena kebanyakan lemak-lemak hewani. Jadi kebanyakan makan sate ini sulit. Ini sulit ya. Banyaknya lemak-lemak hewani menurut Ibnu Khaldun. Lemak-lemak hewani itu nutup di otak dan itu tidak apa yang disebut dengan tidak bersahabat dengan ta'lim rabbani, ilmu dari Allah. Jadi pertama adalah mengurangi lemak-lemak hewani, berarti mengurangi mengkonsumsi daging. Tidak berarti melarang, tapi mengurangi. Maka kebanyakan empirisnya ilmu laduni, ilmu Rabbani, itu rata-rata orang yang mengkonsumsi daging 40 hari sekali. Terus kebanyakan orang bisa mencapai taklim Rabbani itu rata-rata makan dagingnya jarang, 40 hari sekali. Nah, ini ya, kuru ya, kuru betul kuru. Maka itu disebut dengan teori tajwid, yaitu melaparkan diri. Namanya teori tajwid. Tajwid ju itu lapar, tajwid melaparkan diri. Tapi tidak sampai menyiksa diri. Cuma melaparkan diri dengan mengurangi makanan-makanan hewani. Inilah termasuk rahasianya orang Islam itu makan daging. Kata Rasulullah SAW, kalau kafir itu 7 usus jalur makan, kalau mukmin 1 usus jalur makan. Yakni saluran makanan itu kalau kafir penuh semua, kalau mukmin hanya 1 jalur yang terisi, yakni tidak banyak makan begitu. Nah, ini pertama. Yang kedua, ilmu Rabbani. Teori yang kedua, ilmu Rabbani, taklim Rabbani atau disebut dengan ilmu laduni. Itu orang yang masuknya ilmu itu pada jenis jiwa qalbin salim. Jenis jiwa qalbin salim, yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang sehat di sini tidak ada patologi jiwanya. Seperti dendam, dengki, iri, sombong, itu tidak bisa masuk taklim Rabbani. Al-Quran mengatakan dalam teori bahwa pengaruh patologi jiwa menghambat taklim Rabbani itu ada di surat Al-A'raf juz 9. Al-Quran mengatakan sa'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna. Akan aku jauhkan, akan aku alihkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong. Artinya orang-orang yang berhati sombong itu sulit untuk masuk taklim Rabbani ayat-ayat Allah. Karena tidak punya kualitas qalbin salim. Hati yang selamat, hati yang sehat, yang jiwanya bersih. Kemudian taklim Rabbani yang ketiga. Taklim Rabbani yang ketiga adalah jenis laduni karena telah mengamalkan ilmu yang sebelumnya.
yang dipelajari dengan teori taklim insani. Nah, ini yang lebih mudah. Jadi ilmu yang kita pelajari secara rasional, pendidikan formal, kita amalkan. Dengan kita mengamalkan, Allah akan mentransfer taklim robbani. Karena kita telah mengamalkan ilmu-ilmu dari hasil taklim insani. Itu dengan teori Al-Quran bicara wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah mendatangkan transfer taklim robbani. Jadi kita pelajari hadis lewat dosen, kita pelajari ilmu-ilmu lewat dosen, kemudian yang bagus, yang baik kita amalkan, mencari ridha Allah, terus kita amalkan, tahajud kita amalkan, sholat duha kita amalkan, sedekah kita amalkan. Dengan natural itu Allah akan mengirimkan taklim robbani dengan cara mengamalkan ilmu yang sudah ada. Nah, ini yang teori yang mudah. Ada satu hadis, ingat saya, man alima wa allama warsa wa man alima wa amila, atau ada hadis orang yang berilmu dengan mengamalkan ilmunya, warsahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah memberikan warisan ilmu yang dia belum tahu. Contoh, sebagai contoh ilustrasi taklim robbani, ya ini saya contoh dia. Ada di Maroko. Di mana? Di Maroko. Itu ada ulama paling hebat di Maroko, namanya Qadhi Iyad, seorang hakim. Hakim agung. Hakim agung namanya Qadhi Iyad. Pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Beliau ini suatu ketika meminjam kitabnya ulama lain dalam bentuk karya tulis. Jadi beliau itu ulama, minjem kitabnya ulama lain tapi bentuk tulisan tangan, manuskrip. Dipinjam, dibawa ke rumah, sampai di rumah, mohon maaf ya, Qadhi Iyad ini dirayu oleh istrinya untuk diajak berhubungan layaknya suami istri. Tapi beliau tidak respon dengan istrinya. Qadhi Iyad ini tidak respon dengan istrinya. Saking lagi asiknya dengan ilmu, membaca terus buku karya kawannya itu. Kitab karya kawannya itu dibaca, terus dibawa-bawa, terus saking tertariknya dengan manuskrip kawannya itu. Sampai istrinya tersinggung. Karena istrinya tersinggung, marah, buku pinjaman itu dibakar. Dibakar sama istrinya. Cemburu dia. Bukan cemburu dengan wanita lain, cemburu dengan buku. Ini terjadi ya. Cemburu dengan buku, istrinya ini akhirnya membakar kitab karya, bukan karya suaminya, karya orang lain. Dalam bentuk manuskrip, belum ada PDF, belum ada fotokopi, belum ada foto belum ada, fotokopi belum ada, PDF belum ada, sulitlah. Terbakar, hangus, habis sudah. Bingung suaminya. Qadhi Iyad bingung, bagaimana ini mengembalikan ini? Karena ini karya tulis, karya ilmiah kawan saya. Kebetulan dalam bidang hukum. Bagaimana ini saya mengembalikan? Masya Allah. Karena tertekan seperti itu, kekuatan ilahiyah datang. Dia tulis seingat-ingatnya. Dia tulis seingat-ingatnya. Oleh Qadhi Iyad itu ditulis. Mulai di pertama sampai terakhir. Ditulis seingat-ingatnya, spontan. Masya Allah, begitu kawannya datang, mau mengambil kitab itu, dia minta maaf. Mohon maaf, saya ini kemarin ada kejadian kitabmu dibakar oleh istri saya.
dan mohon maaf kami tidak bisa mengembalikan kitabnya karena sudah terbakar, sudah jadi abu. Saya tulis pelan-pelan. Coba, sangat mungkin salah, sangat mungkin karena menulis naskah orang lain langsung dengan daya ingat itu kan sangat mungkin salah itu. Menambah, mengurangi, distorsi itu sangat mungkin. Begitu dilihat kawannya, dari huruf pertama sampai terakhir persis semua. Tidak ada yang beda. Ini kekuatan apa? Taklim robbani. Tapi cukup berat. Caranya apa? Dimarahi istri dulu. Ini bukan begitu ya, itu bercanda ya. Ini taklim robbani dari Allah. Karena apa? Beliau ini merasa salah dengan istrinya, juga merasa kurang bijaksana, kemudian memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya turunlah taklim robbani. Ini konkret, itu real sekali, itu fakta itu. Nah, itu contoh inilah gambaran dari taklim robbani. Nah, yang keempat adalah taklim robbani dengan cara yaitu tahdibun nufus. Kalau tadi qalbin salim yaitu hati yang sehat, yang ini tahdibun nufus, kesucian secara integral. Jadi mensucikan diri secara integral itu bisa mencapai taklim robbani yang dikenal dengan ilmu laduni. Tapi Imam Ghazali menyimpulkan dengan kata singkat yaitu riyadhatun nafsi, tirakat. Jadi taklim robbani itu dengan tirakat, riyadhatun nafsi. Al-Ghazali menerima teori itu. Banyak yang menerima, ilmuwan-ilmuwan masih menerima. Imam Syafi'i itu maha guru hukum sedunia. Aristoteles, Al-Imam Syafi'i mislu fil fikhi, mislu Aristoteles fil falsafah. Imam Syafi'i dalam bidang fikih bagikan Aristoteles dalam filsafat. Maha guru. Nah, Imam Syafi'i itu kalau ada kesulitan hukum itu tanyanya pada Syaiban. Syaiban itu pengembala. Syaiban pengembala domba, yang pengembala ini saya baca dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya orang Iran. Beliau itu kalau pas butuh mandi janabat, tidak ada air, kemarau misalnya, itu turun air hujan pas tubuh beliau saja, lainnya enggak. Nah, ini namanya Syaiban Ar-Ra'i. Jadi Syaiban Ar-Ra'i ini punya kehebatan kalau pas butuh air hujan turun, dia pas ukuran tubuhnya saja. Sebelahnya nggak ada air, air hujan turun persis pada tubuh beliau. Dan beliau ini kalau sholat Jumat, karena beliau pengembala domba yang cukup banyak, dia tidak pernah mengikat dombanya, cuma di garis-garis tanahnya itu, di garis-garis, dombanya nggak bisa keluar. Tidak bisa keluar dari garis itu. Nah, ini luar biasa ini ya. Nah, Syaiban Ar-Ra'i ini bertemu waktu dengan intelektual muslim dunia, Al-Imam Syafi'i. Tapi diriwayatkan dalam sejarah yang akurat, Imam Syafi'i mengangkat Syaiban Ar-Ra'i ini sebagai konsultan. Padahal ilmunya murni laduni, murni, tidak ada ilmu taklim insaninya, nggak ada. Taklim robbani murni. Jadi semua langsung dari Allah. Tapi Imam Syafi'i selalu bertanya, taklim robbani. Nah, itu luar biasa. Seperti contoh yang terakhir ya, karena jawaban ini cukup panjang, taklim robbani yang terjadi di kejadian yang kontemporer, yaitu seorang dokter di Amerika Serikat yang menemukan bayi dua, laki-laki dan perempuan, talinya tidak dipasang. Lahir di rumah sakit, bayi laki-laki dan bayi perempuan, talinya nggak kepasang. Maka tidak diketahui mana ibunya ini. Ibu laki-laki mana, ibu perempuannya mana. Dokter-dokter Amerika Serikat bingung.
Untung ada dokter muslim di situ. Secara logika itu urusan medis itu kan. Tapi anehnya dokter muslim ini mencari taklim rabbani. Dia bergegas ke Mesir. Ini ditinggalkan rumah sakit itu. Dokter yang muslim itu. Ke Mesir menemui ulama Al-Azhar. Disampaikan kasus itu. Wahai ulama, di Amerika ada kejadian bayi laki-laki, perempuan campur jadi satu, tidak ditemukan mana ibu perempuannya, mana ibu laki-lakinya karena sudah campur jadi satu, belum dikasih tali pengenal, tali tanda ya. Nah, gelang, kalau sekarang gelang ya, belum dikasih gelang. Bagaimana ini? Ulamanya gimana? Ulama itu langsung. Lizzakari mislu haddil unsayin. Ini tidak jalur ini. Karena ini ayat hukum waris. Ayat hukum waris disampaikan kasus seperti itu. Lizzakari mislu haddil unsayin. Anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Laki-laki 2 kali lipat bagiannya anak perempuan. Kaget. Akhirnya kaget dokter itu. Tapi dokter ini memahami taklim rabbani itu difahami dengan detil. Akhirnya dia pulang lagi ke Amerika Serikat untuk melakukan riset. Karena ada isyarat ayat anak laki-laki 2 kali bagiannya anak perempuan. Maka dia riset di rumah sakit, ibu dari 2 anak itu diriset air susunya. Air susunya diriset. Mana kandungan garamnya yang lebih tinggi? Mana kandungan vitaminnya yang lebih tinggi? Mana kandungan-kandungan yang lebih spesifik, yang lebih tinggi? Kalau yang lebih tinggi berarti ini ibu dari anak laki-laki. Kalau lebih rendah kadar susunya, kadar garamnya, kadar vitaminnya dan sebagainya, ini ibu dari anak perempuan. Akhirnya ditemukan begitu. Dan disepakati oleh dokter di timnya itu. Dan akhirnya dokter yang ada di tim itu masuk Islam semua. Nah ini terjadi itu. Dan itu fakta itu. Ada dalam buku yaitu Mausu'ah Gharaibul Qasas. Karya seorang muslim ya. Saya lupa pengarangnya. Yang jelas saya punya bukunya Mausu'ah Gharaibul Qasas. Ya. Ini jadi itulah gambaran taklim rabbani. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang altruisme yang sangat sulit pada zaman sekarang ini dan bagaimana altruisme bisa kita lakukan. Masya Allah, altruisme itu satu kata yang namanya isar. Al-isar yaitu mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itu kebalikan dari asaroh. Kalau asaroh itu egoisme. Kalau isar altruisme. Kalau asarah egoisme. Al-Quran bicara wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun dirinya sendiri itu membutuhkan. Isar ini ada yang melakukannya sahabat Ansor yang sangat hebat tuh. Punya 2 rumah, yang satu diberikan sahabat Muhajirin. Punya harta separuh diberikan sahabat Muhajirin. Bahkan mohon maaf punya istri. Punya istri 2, dia siap menceraikan salah satu, mana yang dipilih sahabat Muhajirin. Maka saya ceraikan untuk menjadi istrimu. Sampai begitu sahabat Ansar. Nah itu kan, itu isar yang dilakukan oleh sahabat Ansar pada zaman Nabi SAW. Nah, isar ini memang sulit. Sulitnya itu karena jangankan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri ada kadang kekurangan. Bagaimana untuk memudahkan kita punya jiwa isar? Yaitu kita sering melihat kunjungan, interaksi, akrab dengan orang lemah. Kita sering berkumpul dengan orang lemah.
Maka Rasulullah SAW disebutkan dalam satu hadis memperbanyak duduk dengan orang miskin. Supaya pertama empati dulu. Ada rasa apa? Empati. Itu sampai Islam mengajarkan mengusap kepala anak yatim. Empati. Empati lagi. Islam mengajarkan menengok orang sakit, empati lagi. Ibnu Taimiyah setiap hari Jumat tengok rumah sakit. Kenal, enggak kenal, dia kunjungi. Dengan membawakan jajan. Ibnu Taimiyah punya amalan tiap hari Jumat ke rumah sakit, nengok orang-orang sakit, kenal, enggak kenal, beliau kunjungi, mendoakan, dikasih jajan, dikasih kue, dikasih makanan. Semua. Ibnu Taimiyah. Empati, menumbuhkan empati. Kemudian empati lagi, yaitu kita berkumpul dengan du'afa, orang-orang lemah. Nah, karena banyaknya berkumpul dengan orang-orang lemah, tumbuhlah rasa empati dulu. Latihannya begitu. Setelah empati begitu, ya, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain, muncullah sifat rahmah, kasih sayang. Sifat rahmah inilah yang menentukan manusia rahmah standar normal atau standar yang luar biasa kasih sayangnya. Kalau rahmah standar normal adalah kasih sayang pada diri sendiri, juga bisa mengasihi pada orang lain. Tapi diri sendiri juga iya. Kita makan, orang lain makan. Kita enak, orang lain juga enak. Kita makan sate, orang lain juga makan sate. Nah itu standar. Rahmah kasih sayang standar. Kemudian meningkat kasih sayang yang di luar standar. Yaitu orang lain makan sate, kita enggak. Orang lain itu senang, kita sedih dulu, enggak apa-apa. Kita lapar dulu, orang lain makan dulu. Itu ada, itu peningkatan. Jadi dari pertama adalah pergaulan dulu, kemudian naik ke empati, kemudian naik ke rahmah, kemudian naik ke altruisme. Nah itu teorinya begitu. Nah, teorinya begitu ya. Pertanyaan yang terakhir tadi tentang bagaimana yaitu ilmuwan dan bagaimana kita tidak terpengaruh dengan ideologi dan sumber ilmuwan yang melakukan riset itu. Begini ya, jadi ada istilah apa itu mustasrikun ya, adalah mustasrikun ya. Orang-orang orientalis ya, orang-orang orientalis ya yang belajar, orang-orang barat yang belajar ilmu-ilmu timur ya, kemudian mustasrikun. Kebalikannya orang timur yang belajar ke barat mustaghribun kalau begitu. Cuma tidak populer mustaghribun itu, yaitu dia mengambil westernisasinya. Jadi kalau mustasrikun mengambil dari orientalisnya, kalau mustaghribun yaitu orang-orang timur malah ke barat-baratan. Jadinya westernisasi ya, jadinya ke barat-baratan. Nah, seperti ini yang tidak disebut tawassut atau moderat. Tidak disebut tawassut atau moderat. Mu'tiali, Profesor Mu'tiali yang dulu Menteri Agama itu pernah marah-marah kepada mahasiswanya yang mengagumi Fazlur Rahman. Karena Pak Mu'tiali pernah hadir pidatonya Fazlur Rahman yang mengingkari kebangkitan dari kubur. Jadi Fazlur Rahman tidak percaya bangkit dari kubur. Nah, Pak Mu'tiali mendengar langsung, hadir langsung bagaimana pidatonya menggebu-gebu tidak percaya bangkit dari kubur. Dia sampaikan dan Mu'tiali sangat mengingkari sekali. Sangat-sangat mengingkari.
Padahal beliau sama-sama ilmuwan dalam perbandingan agama. Kalau Amerika punya Fazl Zaman dari orang India, dari Pakistan, kalau Indonesia punya Profesor Motiali. Nah, kemudian kita punya siapa itu, Baikuni. Kita alhamdulillah Indonesia punya Bapak Atom kita ya, Prof. Baikuni. Bagaimana Prof. Baikuni? Beliau itu mengajar ilmu atom, atau di dalam bahasa Arab itu adalah tentang nuklir juga, An-Nawawi. Bahasa Arabnya nuklir itu Nawawi. Jadi Imam Nawawi, Imam nuklir ya. Bahasa Arabnya nuklir itu Nawawi. Kalau bom itu kumbulah. Kalau bom nuklir kumbulah Nawawiyah. Itu bom nuklir ya, kumbulah Nawawiyah. Nah, itu beliau Masya Allah tidak pernah melepaskan diri dari bertasbih kepada Allah. Kata orang-orang dulu, saya masih kecil ya, saya masih kecil, anak-anak dengar orang-orang yang cerita itu ketika diajar oleh Prof. Baikuni selalu bertasbih. Bertasbih terus. Baca Al-Quran, bertasbih. Kalau di Jogja ada Syahrul Alim. Ada Syahrul Alim, guru tafsir di UIN sekaligus guru nuklir di UGM. Syahrul Alim. Ya ada ya? Ada kan Syahrul Alim itu dari Madura. Dari Madura. Jadi ada. Kemudian yang sekarang ini masih hidup, Nabil Al-Ghamri. Nabil Al-Ghamri itu ulama Mekah yang pakar hadis, mensyarah Sunan Ad-Darimi, dan beliau adalah fisikawan, pakar fisika juga. Jadi dua jalur. Nah, seperti inilah pengakuan beliau akhirnya menyimpulkan beliau eksaknya dipelajari, tapi ideologinya beliau tidak mengagumi. Paham ya? Jadi kita tiru bagaimana rasanya, bagaimana komentarnya, bagaimana kearifannya ilmuwan-ilmuwan muslim yang juga belajar ilmu mereka. Tapi ilmuwan-ilmuwan ini bersih, tegang, keras sekali, kuat sekali menolak ideologi mereka, menolak ateis mereka. Diesel itu kan baik, menemukan mesin apa? Diesel. Sampai manfaat, kita bertani pakai diesel, Innova pakai diesel, ya kan? Mobil-mobil kita pakai diesel. Tapi saya baca dalam ensiklopedia Oxford, diesel ini matinya bunuh diri. Matinya apa? Bunuh diri dia. Matinya bunuh diri. Tidak suka agama dia. Dan dia menciptakan mesin diesel bermanfaat untuk umat manusia. Tapi dirinya sendiri tidak suka agama. Nah ini juga jangan kita ikuti. Nah kita tahu bahwa kalau mereka orientalis, kalau mereka pemikir, mufakirun, kemudian nabihah, penemu ya, pencipta, kemudian apa itu perumus. Tetapi kita tahu bahwa ilmuwan-ilmuwan yang mewakili umat Islam juga tahu apa yang mereka tahu, juga mempelajari apa yang mereka pelajari, juga riset apa yang mereka riset, tapi berbeda ideologi, berbeda keyakinan. Nah kita tiru, kita ikuti ilmuwan-ilmuwan muslim kita di dunia. Masya Allah, kita punya Pak Habibie. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, Habibie sangat cinta dengan agama Islam. Dan Habibie orang yang sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan dan kelebihan. Itu Habibie kan sangat cinta dengan agama Allah, cinta dengan agama Islam. Nah, kita punya beliau. Kita punya Zahlul An-Najjar, pakar geologi dunia. Pakar geologi dunia, mungkin masih hidup tuh
sudah wafat ya. Zaghlul An-Najjar itu profesor besar yang pernah datang di Nurtanio. Zaghlul An-Najjar itu pakar geologi dunia. Bagaimana beliau? Subhanallah, merumuskan ilmu-ilmu dari Al-Quran dan mengkanter ideologi-ideologi mereka yang sama-sama ilmuannya. Jadi ilmuwan-ilmuwan muslim justru berkontribusi umat Islam meluruskan akidah mereka yang sesat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, kapunten badhe nerusaken perjalanan. Kapunten kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Qayyum. Saya langsung aja kembalikan ke Pak Samungo. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian webinar rekonstruksi ilmu yang diselenggarakan oleh LKPI Unisula telah kita lalui bersama dengan lancar tanpa ada satu halangan apapun, dan marilah kita sudahi dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.